Marni, makan dulu ya sayang ya. Nanti kamu tambah sakit. Ayo sayang, ayo makan. Ya sudah, nanti ibu bilang sama Pak Ustadz, biar dia yang negur Pak Darman ya. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Beri balasan pada orang yang telah menzalimi anak hamba. Engkau yang maha tahu ya Allah. Tiada daya hambamu ini ya Allah. Hamba ini pasrah ya Allah. Allah hamba ya Allah. Sabar Marni. Nah, ini masih berapa, Bang? Yang mana? Ini 2.000. Artinya ini. Heh, kamu jual ayam yang bener dong. Emang kenapa, Ibu Imas? Ini ayam kamu kasih formalin kan? Bu, ayam-ayam di sini emang seger-seger. Nggak ada yang pakai formalin. Bohong kamu, gak mungkin. Ini lihat deh, matanya lihat. Pucet begini, pasti kamu kasih formalin. Bu Imas, jangan nuduh sembarangan dong. Asal ngomong aja, cuap-cuap aja sembarangan. Udah, balikin duit saya. Heh, jual ayam di formalin. Yuk kita beli tempat lain aja. Jual ayam, enak ya jual ayam, ya busuk dijual. Ntar bilangin bos baru tahu. Ya Bu, silakan pilih Bu. Ayamnya masih seger semua, saya baru motong. Minta cekernya dong Mas, 3.000. 3.000 ya Bu. Berapaan nih Mas? Ini gede Mas. Boleh? Gede, makasih. 5.000 ya Mas? Iya. Sialan si Haji. Dia jualan ayam di rumah. Ini nggak bisa didiamkan, nggak bisa. Sebelumnya saya minta maaf Bu Neneng. Karena kedatangan saya ke sini, saya sudah mengganggu Ibu. Saya datang hanya ingin minta tolong sama Ibu. Bu Romla kayak sama siapa aja. Saya senang Bu Romla mau ke sini. Ada masalah apa Bu? Mungkin saya bisa bantu. Bu Romla? Bu Romla kenapa? Anak saya, Bu. Anak saya. Kenapa dengan Dek Marni, Bu? Anak saya sudah diperkosa Pak Darman, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Bu. Maafin kelakuan suami saya ya, Bu. Kata maaf saja tidak cukup, Bu. Masa depan anak saya sudah hancur. Martabat keluarga saya sudah hancur. Saya datang tidak minta apa-apa, Bu. Saya hanya ingin memberitahukan kezaliman suami Ibu. Suami Ibu itu seperti binatang. Bu Romla. Astagfirullahaladzim. Bos, kayaknya kesel banget, Bos. Kurang ajar si Haji. Dia berani jualan ayam potong di rumahnya. Lama-lama usaha kita bisa bangkrut dong. Nggak mungkin bangkrut, Bos. Si Aji kan cuman pedagang ayam kecil.
kecil, Bos. Tapi Bos pengusaha ayam, Bos. Jadi nggak mungkin si Aji itu bisa nyanyiin Bos. Iya, tapi saya nggak suka kalau dia masih jualan ayam. Iya sih, Bos. Tapi Bos, ada yang lebih penting lagi, Bos. Tadi Bu Imas tahu, Bos, kalau kita jualan ayam pakai formalin. Nggak usah diperdulikan, Bu Imas. Kalau dia nggak beli ayam dari kita, masih banyak orang yang mau beli ayam dari kita, Dung. Iya, Bos. Tapi dia cerita di depan orang yang mau beli ayam kita. Jadi ibu-ibu pada percaya, Bos. Jadi mati tuh perempuan. Bu Imas, sotonya masih ada? Ada Pak Darman? Bikinin satu ya. Ya Pak, silakan Pak. Waduh. Tambah ramai ini warungnya. Alhamdulillah. Ini Pak sotonya. Iya. Bu Imas, sini. Iya Pak Darman. Kamu jual soto ayam apa soto kecoa? Hah? Lihat ini. Ini ada kecoa. Maaf Pak Darman. Ya sudah biar saya ganti sotonya. Enak aja. Kemarin saya makan soto ada kecoanya. Sekarang juga ada kecoanya. Jangan terus-terusan dong. Saya jijik. Bu Imas, kalau jualan yang bener dong, masa soto ada kecoanya? Coba dong. Kamu tahu kan siapa saya? Makanya jangan main-main sama saya. Maaf Pak Darman. Untung saya masih baik. Kalau enggak sebunuh kamu. Lama amat sih. Tidur aja kerjaan kamu. Tunggu, Pak. Saya mau bicara. Apalagi sang potong ayam, hah? Saya capek denger itu. Bukan masalah itu, Pak. Tadi Bu Romla datang kemari. Mau apa dia datang ke sini? Bisa nggak sih Bapak nggak menghina orang? Bu Romla yang sering Bapak sebut kere itu kelakuannya lebih mulia, Pak, daripada kelakuan Bapak. Apa? Mulia? Saya lebih mulia. Saya udah banyak bantu dia untuk jualan ayam. Perbuatan Bapak itu sudah keterlaluan. Bapak tega berbuat keji sama Bu Romla. Bapak tega memperkosa anaknya. Perempuan licik kamu. Dia itu cuma mau memfitnah kita, mau memeras kita, tahu nggak? Nggak mungkin, Pak. Saya bisa lihat dari wajahnya kalau dia itu menderita karena perbuatan Bapak. Kalau saya memperkosa anaknya, mau apa dia? Mau kawinin saya dengan anaknya? Iya. Tobat, Pak. Minta maaf sama keluarganya Bu Romla. Istirahat aja saya susah. Ada apa sih, Om? Kayaknya penting banget. Saya mau kasih uang sama kamu, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Om? Mau ditemenin sampai pagi? Oh enggak, saya kepengen kamu itu menyebarkan berita kalau Ustadz Umar itu sering melecehkan perempuan dan anak-anak kecil. Bisa aja. Asalkan duitnya oke. Gimana? Gak masalah. Rp1 juta dulu. Kalau kamu berhasil, saya tambah lagi.
lebih banyak lagi. Pasti. Bu Imas, tahu nggak sih kalau Ustadz Umar itu punya kelainan? Jangan sembarangan bicara, Bu Sarti. Nanti bisa kualat kalau menghina Ustadz. Bu, beli sayur nangkanya ya. Sebentar ya, Mbak ya. Maaf Bu, saya mau tanya. Apa benar Ustadz Umar itu mengajar-mengaji di kampung ini? Iya, betul Mbak. Ustadz Umar yang mengajar-mengaji di kampung ini. Memangnya kenapa sih Mbak? Oh, nggak apa-apa. Saya cuma heran aja. Di kampung saya itu dia diusir loh Bu. Tapi saya heran, kok di sini dia diterima ya? Emangnya kenapa, Mbak? Kok Ustadz Umar bisa diusir? Ustadz Umar itu suka iseng loh Bu. Dia itu suka gangguin anak kecil dan suka berbuat tidak sopan sama perempuan. Hati-hati loh kalau punya anak perempuan belajar mengaji sama Ustadz Umar itu. Betul, Bu. Benar. Tuh, Bu Imas, apa yang saya bilang? Masa sih Ustadz Umar begitu? Dulunya saya nggak percaya Bu. Tapi lihat aja, ibu-ibu pada tahu sendiri.